Ya. Sabar. Salam sang dewa, kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam 8. Saya akan bertarung dengan Sinandar. Kami akan berbicara tentang apa ya? Tunggu, ini agak terlambat sekali yang di YouTube-nya. Ini sabar, ada hampir berapa detik ini terlambatnya. Sangat luar biasa ya. Ya nggak apa-apa lah, kampanye ada delay ya antara yang YouTube Facebook sama yang ada di layar kalian. Tapi intinya suaranya saja lah kalian dengar ya. Karena saya selalu hadir tampak wajah. Kalau saya nggak tampak wajah, kayaknya nanti saya seperti Tuhan, kawan. Lipat atas kalian semua. Ya. Tunggu dulu, saya bagus. Pula dia kurang ajar. Selalu begitu pertama ya, jadi makanya saya mulai dengan live ini ya. Jangan lupa ya TikToknya di follow dan Facebooknya ada itu Roh Kudus namanya. Karena Sinandar ini sering apa namanya ya? Ya. Karena apa namanya itu kan memang lain dasar. Coba ya aku ginikan, sabar dulu ya. Dia terlalu jauh nanti apanya. Jadi mic-nya itu mulutnya orang menonton tidak asik ya. Padahal memang begitulah kalau di relay ya. Tapi nggak apa-apalah. Ya, kawan-kawan sudah mulai bagus yang ada di YouTube dan silakan kalian kalau mau naik menunggu jam 7. Bang Rudi kuping masih utuh. Oh iya, jangankan kau ya, ada Tuhan orang sana pun tidak mampu mengambil kupingku. Ya, namanya aja sang debater dilawan. Takarannya bukan manusia lagi. Sukses juga sih di lab kan. Sudah ini di baru ya. Oke. Kawan-kawan kalau nggak ada suara kabari, kalau ada suara
nggak usah kabari, artinya suaranya masih ada ya, ini apa lah ini ya, mau kuganti, bunyi-bunyi sini, keok-keok katanya, suaraku dengar sendiri, kan memang apa nih, agak-agak brengsek ya. Ya, besok malam saya berdiskusi dengan Uniripa. Kami sudah sepakat, dia buat judul apa, Tuhan membunuh Tuhan. Aku bilang, wah momen satu arah ya, aku bilang. Oke, gini aja, nanti aku coba cari yang sepadan lah, biarlah judul itu, aku judul lain, intinya hampir sepadan, kita bicara ketuhanan ya. Ya besok kita lihat dulu Rifa ini katanya mau dia PK ya, biar ya itu lihat ada yang mau mu'alaf di Rumbang Zuma. Wah, mau mu'alaf pun itu, mau apapun itu, yang penting kami tidak pernah lapor-lapor polisi. Enggak seperti kalian. Yusuf Mano belum membuat kesaksian orang murtad ditangkap polisi. Dasar sontoloyo. Selalu digoncang, brother. Kalau memang agamamu agama yang hebat, ya orang mualaf biarkan, orang murtad juga biarkan. Karena sorry, belum kupasang suaranya. Memang laku nih bego juga, sorry ya. Dodong, belum kupasang suaranya rupanya. Latiung. Ini sudah kupasangnya. Colokannya itu belum kumasukkan kawan. Ya. Jadi kawan-kawan, si Juma kemarin juga kena batunya, dimualaf-mualafkannya orang Islam yang dimualafkannya. Sudah 2 kali. Kemudian mereka ribut karena ada yang dimualafkan ternyata minta uang. Dan dia mengatakan di sana itu banyak kasus ya mengenai pelecehan seksual lah. Baru Zulkifli minta uang itulah sebagian, tak gimana lah. Banyak itu ya kemarin. Akhirnya si Zulkifli mengakui ada yang mualaf sampai minta biaya tiap bulan. Ya itu kan tujuan mereka kawan ya. Mereka sebenarnya Islam, cuman malas bekerja, pura-pura dibilanglah dia mualaf, biar si Zulkifli yang dodong itu membiayai hidupnya. Akhirnya ketahuan juga, dan mereka tidak tahan, akhirnya ya terjadilah gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. 11:6, terima kasih ya. Ya kawan-kawan, apa sih Al-Amin itu? Coba aku cari ya. Kok Sinandar ngotot kali membawa Julita Al-Amin? Artinya, oke. Dapat dipercaya atau terpercaya. Nabi Muhammad diberi gelarnya oleh masyarakat mereka karena karakternya yang jujur, amanah, dan terpercaya. Oh, itu artinya Al-Amin. Oke. Al-Amin, suri tauladan katanya kan. Oh, baru tahu aku ya. Ajabiyat akhlak. Oh, apa orangnya? Ini sangat riskan untuk diperbincangkan ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan tetap menghadapinya. Saya tahu ini sangat riskan. Pokoknya setiap ada mengenai Muhammad, kita harus berhati-hati ya. Oh, ini salah satu hak akhlak azazi dapat dipercaya. Al-Amin sama berarti kita harus mengikuti dan mencontoh sikap kejujuran, integritas dan keteladanan yang beliau tunjukkan. Setahu saya dalam catatan sejarah dunia hanya ada 2 manusia yang hidup mulia. Yang pertama Siddhartha Gautama, yang kedua adalah Yesus Kristus. Itu saya yakini itu benar ya. Sejatinya aku ini alami kepada Nabi Muhammad. Oh. Oh iya ya. Ya. Bagaimana cara orang ini langsung itu? Oke. Nah, oke kawan-kawan. Ini
Iya, iya, iya. Oke. Ya, kawan-kawan, inilah nanti kita akan berdiskusi ya mengenai Al-Amin ini, ya. Ya. Oke, ya. Nah, nanti jangan lupa kalian dukung saya ya. Biar kita bal-bali Sinandar sampai nengel. Ya, jangan lupa tap-tap layar karena tap-tap layar katanya gratis. Ya. Itu tinggal kalian tap-tap aja. Biar tidak gampang saya langsung kena ban atau di kick sama si TikTok. Nanti kalau saya kena kick si Sinandar langsung senang-senang ya. Wah, ya lebih dan kurangnya apapun yang dibilang Sinandar mengenai Al-Amin ini. Jangan kalian tambah-tambah ya jadi Kel ya. Namanya Kal-El itu Superman. Superman itu dalam satu cerita saya lihat namanya itu adalah El. El itu Tuhan katanya dewa ya. Kal-El namanya itu ya. Kel-Am in. Ya, itu Superman ada ceritanya. Ya. Oke. Ini sudah ada yang datang, semoga bukan si Umar. Umar bin Om Zat Jin. Oke, datang Jin. Halo Om. Halo Om, malam. Malam. Suaranya belum ada Om Zat. Ketawa dulu. Hahaha. Silakan Om. Ketawa dulu. Udah. Ya, silakan. Yang dimaksud Nandar itu. Ya, suaranya kecil kali Om. Buka aja headsetnya. Oh, iya. Yang dimaksud Nandar Al-Amin mau tahu itu Bang. Apa? Itu nomor 1 si Amin. Oh, Amin ya si apa namanya itu Baswedan dan Muhaimin. Ya, Anies. Baswedan. Ya. Nandar itu sudah kurang peminatnya. Ya. Dia sekarang itu mengembara mencari koin. Kasihani dia. Dia betul. Ya. Nandar sudah tidak ada betul. Dengan si RK. Iya. Mungkin hanya ini saja, Bro. Oke. Rudi, ya. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Terima kasih Pak Om Zat Jin. Sering ya. saya naik juga. Terima kasih. Siap. Terima kasih saya tahu. Ya. Kawan-kawan silakan masuk. Kita mulai ngalor dan ngidul. Kita mau lihat dulu Sinandar ini bagaimana nanti ya. Apakah dia ada perubahan mengatakan terpercaya itu ya. Oke. Kita nanti buktikan apakah itu adalah sebuah dongeng atau sebuah kebenaran. Karena saya paling pandai menjinakkan keledai kawan. Ya. Saya paham bagaimana menjinakkan keledai. Slow kawan ya. Iya. Bentar ya. Ya, silakan kawan-kawan. Iya. Sabar ya. Arti. Iya. Oke. Mana KBBI-nya nggak ada lagi? Kok nggak ada ya? Kemana lari KBBI kawan? Hilang. Kok aku nggak temukan ya? Ini ada. Sebentar ya, aku lihat dulu. Kok tingkat? Kok jadi tingkat? Apa ini? Jadi bulu semua banyak kali iklan. Oh.
Oh iya sampai ya. Ini ada. Oke. Ya, silakan kawan-kawan yang mau masuk ya. Kita nanti berdiskusi. Saya pakai baju Batman. Wah ini. Waduh, ada pula telepon ini. Malas sekali aku ngangkat-angkat teleponnya dari seorang laiku. Ada saudaraku kawan. Sebentar ya kawan-kawan ya. Sebentar aja. Mau ngambil apa? Ya, sorry kawan-kawan ya. Bisukan mikrofon. Sudah ada suara ya. Sorry. Saya datang saudara tadi. Jadi memulangkan kamera foto. Lama kali. Sabar ya. Kita nunggu Sinandar. Kawan-kawan, habis musim kampanye ini ada rencana aku mau buka rumah makan Batak. Ya, sebenarnya bukan rumah makan Batak. Rumah makan segala sesuatu yang mengandung babi. Ya. Jadi doakan kalian ya biar bisa aku nanti membiayai Yayasan Kasih Sang Debaters. Ibaratnya ya selain dari para donatur, aku juga akan berupaya sendiri. Rumah makan Manado enak, ya Manado enak. Saya pernah makan rica-rica. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kalian mau bicara apa sekarang? Kalau aku memang hanya ngalor ngidul menunggu Sinandar, tujuannya apa? Biar jaringanku ini nggak patah-patah, biar stabil. Jadi kalau masuk dia duluan, itu stabil, tidak patah-patah ya. Nah, kawan-kawan, banyak orang bertanya kepada saya atas pernyataan-pernyataan saya. Karena memang pernyataan-pernyataan saya ini mereka dengar berbeda dari orang-orang lain ya. Jadi saya bilang ya nggak masalah, kita kan punya kebebasan. Ya silakan saja. Halo Apolos, silakan. Iya. Shalom.
Terima kasih sudah dinaikkan. Ini yang kedua Ya. kali aku naik di roomnya Bang Rudi. Siap, silakan. Ya. Gini Bang Rudi, saya sih senang Bang Rudi melawan si Nandar. Kenapa? Karena semua juga Nandar jawabannya semua adalah polemik. Dipolemikan dan dia tidak pernah menjawab apa yang Bang Rudi pertanyakan. Kemudian Bang Rudi kan selalu menjelaskan apa yang dipertanyakan dan kemudian memberikan data. Nah itu sudah beberapa kali terjadi kan. Nah saran saya sih nggak usah lagi lawan dia. Dia hanya mencari untuk membesarkan akunnya dia. Lalu di luar sana dia membesar-besarkan. Lihat aku sekarang udah menang melawan Rudi Yohanes. Aku menang. Kemarin juga aku ingatan salah seorang dosen dari Surabaya. Julitino, saya bilang, udah untuk apa Bapak datang ke sana? Nggak ada gunanya. Nggak usah membesarkan akun dia. Dia hanya mencari supaya membesarkan followersnya dia. Hanya untuk mencari koin. Oh gitu ya Pak? Iya. Apalagi Bapak ini baru baru muncul di TikTok. Udah serahkan aja sama Bang Rudi Yohanes. Kenal nggak dengan Rudi Yohanes? Saya bilang. Itu sudah lebih ahlinya di situ sama teman-teman yang lain deh. Gak usah. Nanti di peditirnya, dimakannya dijadikan sihirnya kalau di situ nanti saya bilang. Kalau Bang Rudi Yohanes sudah dari YouTube, sudah biasa, udah ngerti nanti pertanyaannya apa, kemudian udah tahu arahnya kemana. Nah itu. Jadi memang si Nandar ini, coba deh sekali-sekali aku lawan dia pakai bahasa Ibrani. Kan dia pakai bahasa Ibrani. Aku lawan dia pakai bahasa Ibrani. Kan gitu. Jadi dia selalu memeliti, dia mencari keuntungan dia di situ. Maka oleh karena itu menurut aku sih Bang Rudi, cari yang lain. Udah cukup, udah berapa kali kan? Udah berapa kali melawan? Iya. Dan ini tidak ada satupun, saya perhatikan kok, saya ikuti. Tidak ada satupun yang bisa dia jelaskan. Tidak ada satupun yang dia bisa namanya. Oh, ini istri lagi buka lagu rohani ketekan. Itu sih Bang Rudi, mohon maaf ini hanya usul saja. Lebih baik yang lain dicari. Begitu. Ya, itu aja Pak. Ya, itu aja Bang Rudi. Semangat Terima kasih, terus maju. Pak Apolos. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Sama-sama Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Oke. Ya, kawan-kawan. Begini ceritanya, ya. Si Nandar ini sering membuat pernyataan-pernyataan di dalam berbagai channelnya dan berbagai terima kasih gongsi Pak Coy. Dan di dalam berbagai ruang-ruang diskusi. Nah, pernyataan-pernyataannya ini yang mau saya kejar. Jadi dari semua pernyataan dia, saya ajak dia berdiskusi tentang Yesus menikah, Yesus tidak disalib, baru nabi palsu, semua ya. Sekarang mengenai Al-Amin, karena pernah dibilangnya Al-Amin itu bukan Yesus Kristus, tapi Muhammad, gak apa-apa. Orang marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu ya. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Karena kalau debat di roomnya dia punya kendali. Kalau debat di tempat orang lain dia juga punya kendali. Jadi mereka suka-suka hati mereka lah di situ ya. Memang tujuan mereka bukan mencari kebenaran, tetapi menaikkan pamor channelnya dan juga mencari PT alias uang atau koin ya. Nah, jadi saya lihat beberapa kali, wah harus saya bal-bali dulu nih, biar nengel kan gitu ya. Jangan main PK Bang, nggak apa-apa, santai saja. Kenapa harus main PK? Kita sulit untuk timer-timeran. Kalau kita bilang silakan, nanti ada yang kepanjangan. Kayak dulu kan aku lihat dia, panjang kali nggak sabar dia kan. Ada itu, dia akhirnya mewek-mewek. Waktu itu kami belum diskusi itu ya. Tapi kalau pakai PK kan ada timernya. Ya, dulu orang ini liar. Akhirnya bisa saya jinakkan. Caranya jinakkan gimana?
Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Kalau dulu keinginan mereka bertanya terus. Setelah saya jinakkan, kau boleh bertanya bebas sama aku, tapi aku bebas bertanya sama kau. Ya. Dan ingat, kita main waktu, timer. Semenjak itulah mulai diskusi ini menjadi disiplin. Tapi kemarin sempat lagi brutal ya di TikTok. Kalau di Zoom dia sudah disiplin, di TikTok masih brutal. Nah, kalau saya mencari lawan, siapa lagi yang mau saya cari? Pak Zulkarnain sudah saya kasih tugas, sampai hari ini dia belum menyelesaikan tugasnya PR itu. Padahal PR-nya sederhana. Jangan-jangan Pak Zulkarnain ini pun sudah murtad, sudah mualaf. Mualaf, sudah murtad. Kenapa? Karena sampai hari ini dia belum menemukan jawaban. Mengapa Allah SWT harus menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kan begitu. Karena pernah saya katakan melalui media pohon diakuinya iya, oke. Berarti bisa nggak dia menggunakan media manusia untuk menyatakan dirinya dia adalah sang pencipta langit dan bumi? Bingung dia kawan. Wah nggak bisa katanya. Loh kenapa pohon bisa? Manusia nggak bisa. Ya nanti manusia disembah lah. Pohon memang nggak disembah. Kalau mengenai hanya itu saja ya. Jadi dia punya PR sangat sulit sekali kata dia. Nah, siapa lagi yang mau saya hadapi? Uni Rifa. Kalian sudah lihat kemarin mengenai pembuktian kitab suci. Apa dia bisa membuktikan? Tidak bisa. Hanya modal 2 lembar. Dia mau mengatakan yang 6.326 ayat itu adalah suatu benar. Dari mana mengujinya? Maka dia mengatakan dari Hafiz. Bisa nggak Hafiz itu dihadirkan di hadapanku? Sudah mati semua. Kan tidak bisa. Sementara kita dia bukti-buktikan dari ya ini, dari papirus ini, dari ini. Artinya ada. Jadi ya sudahlah. Ya. Tapi besok malam saya juga akan berdiskusi dengan si Ripa. Setelah itu siapa lagi yang mau saya cari? Zuma. Zuma itu nggak berani. Blokir permanen. Aduh, sudah pernah aku masuk ke roomnya itu, ku bal-bali satu room. Ya. Sudah pernah juga aku masuk ke roomnya di Albo, ku bal-bali satu room. Jadi mereka sepakat tidak usah lagi naikkan si Rudi. Karena ku bal-bali, mereka hanya mencari yang unyu-unyu. Masuk lagi aku ke Amoy. Amoy Mu'alaf. Ku bal-bali juga satu room. Sampai aku di kick dia berapa kali. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menolak kurang menarik. Kenapa? Lawan tidak ada, sing ada lawan. Kita bisa cepat berkembang belajar Alkitab ini kawan. Kalau kita buat pertanyaan dan kita cari jawabannya. Nah, kalau kita buat pertanyaan sendiri itu namanya tidak valid lah menurut saya. Maka kita ajak orang untuk bertanya. Kalau kita bertanya sendiri tentu kita cari sesuai selera sendiri. Ketika orang bertanya, disitulah kita harus mencari jawabannya. Nah, dan dia menyanggah lagi. Kalau kita bertanya diri sendiri, ya nggak ada yang menyanggah, nggak ada yang ini ya suka-suka kita. Jadi sekarang kita membuat sesuatu ya. Nah, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya pun sebenarnya bosan berdiskusi sama mereka. Cuman alasan saya selalu saya kemukakan ada beberapa alasan. Yang pertama saya sedang membangun gereja. Jujur-jujur saja. Saya membangun gereja. Kalau dibilang, wah kamu mencari koin. Ya, kita jujur-jujur saja semua orang memang membutuhkan koin. Untuk apa butuhkan koin itu? Lah, memang ada yang gratis ya. Coba kalian kasih aku sinyal gratis. Jadi aku nggak butuh koin. Ya, memang ada listrik gratis. Kasih aku listrik, biar nggak butuh koin misalnya. Begitu ya. Nah, tapi aku sebagian dari dana yang kudapat itu sebagian kubuat untuk menutupi ya sedikit-sedikit lah kekurangan pembangunan gereja yang sedang kubuat. Dan gereja itu bukan milikku dan aku bukan pendetanya di situ. Pendetanya ada namanya Bapak Hotler Syahan dari GBI. Maka nama gereja itu GBI Kairos. Sementara saya adalah jemaat AKBP Pardomuan Duri. Jadi HKBP dengan GBI nggak ada hubungan, ya. Hanya hubungan kekristenan. Muslim bertanya lah bertanya apa? Nah, jadi itulah dasar saya untuk melibas orang itu sekalian menjinakkan mereka ya. Ya, kalau zaman corona kita enak kawan. Ketika kita ber-YouTube dulu, orang kan tidak kemana-mana. Hanya di rumah. Jadi mereka menonton,
Dan kalau kita ada membuat sebuah proyek, mereka ikut membantu. Kalau sekarang kan sudah tidak zaman corona lagi. Semua orang bebas kemana, semua orang nggak harus di rumah. Ya, jadi itulah yang terjadi ya kawan-kawannya. Maka orang sering mengatakan sama saya, wah sudah lari semua donatur si Rudi. Enggak tuh, buktinya itu masih jalan. Kalau lari itu mati tuh gereja itu nggak jalan. Percayalah Tuhan Yesus pasti akan mengirim orang-orang terbaiknya. Ya. Nah, kawan-kawan, kalau di dalam diskusi kan dulu saya yang mengajari semua pendebat. Jadikan ini adalah entertain rohani. Selalu saya ingatkan, ya terima kasih Pak ya. Saya selalu mengingatkan, jadikan ini entertain rohani. Ya, terima kasih Pak. Ya. Lanjutkan pembangunan gereja kita. Ya, ini entertain rohani. Kalau kau datar-datar saja, orang tidak tertarik. Di situ harus ada emosi tertuang, tapi harus ada juga kesabaran dan harus ada kasih. Tujuannya apa? Agar orang yang menonton tidak monoton. Ya, pahami kalian dulu itu kawan. Permasalahannya yang terjadi kalau kita lihat orang-orang tua berdebat, itu adalah monoton. Orang menontonnya malas. Tapi semenjak saya memulai ini tahun 2020, semua mata terbuka, semua mata tertuju. Karena hiburan film-film orang udah bosan. Hiburan berita itu-itu saja. Hiburan TV, sinetron, itu-itu juga. Maka kubukalah dulu hiburan yang namanya debat lintas agama. Saya lah yang pertama sekali membuka itu secara terang-terangan dan menjadi entertain. Waktu itu saya ajak Tampar Ragi. Ya, boleh ditanyakan juga. Dia bertanya, bro, kenapa Anda harus membuka debat begitu? Anda terlalu berani. Saya bilang, iya, memang dari dulu saya sudah memilih jalur hidup itu. Ya. Datang dia bilang, kalau dia kan monolog, membahas-bahas apa ucapan orang itu dibahasnya atau gimana lah ya. Jadi akhirnya dia dibilangnya, aku bilang sama dia, aku ingin menjadikan kita membuat sebuah entertain rohani di mana mata akan banyak melihat ke situ daripada melihat dia cewek-cewek cantik di TikTok joget-joget gini-gini. Gimana? Kayak main basket itu gini-gini terus. Kalau enggak gini-gini, gimana gini-gini ya. Untuk apa aku bilangnya? Dulu yang belum ada TikTok kan bahas ya. Jadi saya bilang, kita harus menciptakan entertain rohani, bro. Akhirnya waktu itu Tampar Ragi menciptakanlah yang namanya ruang debat, ya kan? Waktu itu Tampar Ragi menciptakan ruang debat, dibuatnya adminnya entah siapa, aku nggak tahu, lupa. Moderatornya ada suaranya waktu itu. Sempat mau dia kasih itu sama saya. Ya. Oke, bisa saya bilang. Tapi sampai hari ini kayaknya dijadikannya itu channel apa gitu ya. Itulah dia nggak kuat ternyata untuk mengelola ruang debat. Akhirnya ditiru oleh Geraham Mualaf GM. Geraham Mualaf membuka untuk meresmikan itu dulu saya dipanggil di sana dan saya berdebat. Setelah itu Geraham Mualaf naik daun. Tapi pada akhirnya Zulkifli masuk sana. Ketika saya berdebat dengan Zulkifli di situ, Zulkifli kan mulutnya kayak emak-emak, ya kan? Kita berdebat pakai yang namanya aturan main. Zulkifli nggak mau. Dikira dia di situ dia sebagai orang terpercaya, orang top. Ribut kali mulutnya, disekak sama Geraham Mualaf. Tolong itu Mas Zulkifli, dulu namanya Zulkifli ya. Sebelum Zuma. Kita harus sesuai aturan. Kalau belum disilakan jangan berbicara. Kan begitu ya. Dia katanya. Akhirnya Zulkifli agak-agak sakit hati, nggak mau masuk lagi Geraham Mualaf. Sampai detik ini dia nggak mau masuk lagi. Pindah mulai dari ISDN. Buka lagi orang ISDN. Adida Rosalba kalau salah. Saya masuk di sana juga meresmikannya. Baru buka lagi Makassar MCCI. Apa itu Makassar? Apa ya? Mualaf Center gitulah. Ya. Mualaf Center entah apalah. Saya juga di situ setiap peresmian. Jadi setiap ada orang mau buka channel apologet atau debat baru, pasti aku dipanggil.
Ya, saya orangnya oke-oke aja. Karena kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa berdebat. Ya, makanya mereka itu agak-agak segan sama saya ya. Kalau saya sudah bentak, dulu kan suka kali saya bentak. Keluarkan dari room ini, gue bilang, dikeluarkan kawan. Dulu Zuma itu ya kena sekali di Gram Walaf. Ya, kawan-kawan, itulah dulu ceritanya kenapa saya harus berdebat. Tidak henti-hentinya sama Sinandar karena banyak pernyataan-pernyataan dia. Yang sialnya masuklah ke sana para pendeta. Ya, ke tempat Zuma lagi ya. Sesampainya mereka di sana, mereka kan bukan untuk mencari kebenaran. Kalau Zuma itu betul, dulu dia security. Jadi hidupnya susah, istrinya yang orang kaya. Mungkin gitu ya. Dia dulu security di bank BTN. Selalu dibilangnya sama aku, bang, aku janganlah tampak muka, katanya. Aku karyawan sebuah bank. Oke, aku bilang. Nah, setelah itu yang terjadi adalah pendeta terpanggil. Sudah saya bilang kalian urusan kalian, urusi jemaat ya. Urusan berdebat biar urusan kami. Percaya kalian makin banyak nanti pendebat yang lain-lainnya ya. Cuman yang seperti aku memang belum ada. Berani tampak wajah, berani menyerang nggak bertahan, berani menyekak dan segala macam. Mulailah muncul si RK. Yang kutakutkan RK ini nanti jadi TO Rudi Simamora dulu. Si Rudi Simamora ada kuingatkan, tapi dia nggak bisa diingatkan. Pak MKC juga sudah kuingatkan, dia nggak bisa diingatkan. Karena waktu itu tahun 2020 dia sudah masuk TV, tapi reda. 2021 telepon dia kawan sama aku sebelum, sudahlah Pak, Bapak bukan di luar negeri. Ya. Tolong Bapak dengar cakapku ini. Stop itu semua. Bermainlah agak kalem. Kecuali mereka ajak diskusi silakan. Dia enggak monolog. Waktu itu ya akhirnya gol. Yusuf Manobulu juga sudah kuingatkan. Tidak semua orang yang berkesaksian itu kesaksiannya benar. Dan gol. Jadi semua yang kuingatkan gol. 3 orang kuingatkan. 3 orang gol. Gracia Pelo kuingatkan. Tapi tidak kami bicara. Yang bicara aku langsung itu sama mereka-mereka ini. Dan waktu itu saling kalau si Rudi Simamora, Pak MKC kami teleponan. Kalau Yusuf balas pantun. Pernah dibalasnya ocehan saya. Ya. Kalau Gracia Pelo enggak, karena dia jalan sendiri. Udah. Setelah itu sekarang sudah muncul RK, nampak wajah. Muncul Agatha nangis-nangis, enggak kuat dia menjadi apologet. Karena selalu diteror. Mau rumahnya mau didatangi ini. Makanya aku ingatkan sama kalian. Menjadi apologet itu enggak gampang. Separuh kakimu sudah di sel, selalu saya ingatkan. Separuh lagi didorong oleh atas putih dikit, bawah putih dikit. Bukan didorong oleh kesalahanmu, enggak. Tapi didorong oleh paksaan dari mereka. Ya, ini yang saya lihat. Saya heran kenapa Agatha harus minta maaf. Memang salah dia apa? Kemudian muncul lagi Mikana. Ellen Miron, itu nampak wajah. Tapi sudah mulai mereka kejar semua kan. Ya itulah makanya aku bilang, nggak usah tampak wajah lah. Tapi ingat, ketika kalian tidak tampak wajah, jangan sekali-sekali kalian bilang orang pengecut. Dadang Zaki. Bukan Gadang Zaki ya. Halo Om Dadang, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bisa? Bagaimana silakan, tanggapan Bang Om Rudi Dadang tentang Alkitab Bang Rudi yang sudah dirubah-rubah 1928 itu ayat-ayat porno itu, apakah tanggapannya bagaimana Bang Rudi? Siap. Kitab suci kami tidak ada yang dirubah. Yang ada adalah terjemahannya. Sama dengan Arab. Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan terjemahan bahasa Indonesia juga mengalami perubahan. Tapi yang bahasa Arab katanya tidak dirubah. Tetapi kita tidak bisa membuktikan yang bahasa Arab itu tidak dirubah. Karena tidak ada salinan tuanya. Jadi semua hanya angan-angan ya. Itulah yang bisa aku jawab. Silakan. Oke. Bakso.
Terus ini Bang Rudi, Hmm. Silakan. oke cukup dulu Bang Rudi ya. Saya ada yang Oke. datang nih. Oke, makasih. Siap, terima kasih. Si Oke. AA lagi nunggu bakso dia. Rupanya sudah datang, dia akhirnya harus beli bakso. Ya, terima kasih. Ya, donasi yang masuk hari ini 500.000 ya. Akhirnya aku pecah telur. Silakan kawan-kawan yang ingin membantu pembangunan gereja GBI Kairos. Mana suaranya orang karismatik? Ah, gitu kan. Jadi bantulah. Silakan. Halo Pak Sabtu Rohani, selamat malam, silakan. Malam bosku. Malam, silakan. Shalom Bang. Shalom. Baru muncul Pak Damai dari bawah. baru muncul aku nih Bang. Soalnya aku dari desa ini. Wis. Siap. Siapa si Dadang tadi Bang yang mengatakan kita porno katanya Bang. Sudah diubah-ubah katanya. Tapi yang lucunya Bang, mudah-mudahan si Dadang masih mendengar ya Bang. Tapi kan katanya kita porno, tapi kan katanya si Nandar sama si Juma di situ ada terdapat Nabi Muhammad, tapi kan masih dibilang juga kita porno. Lucu-lucu aja Bang aku lihat. Gimana Bang debatnya sama si Malampir Bang? Oh, besok malam. Kemarin saya dicurangi ketika giliran saya mau membal-bali dia. Tiba-tiba sinyalnya lah macet, suara saya macet, di mute, dan akhirnya di kick. Ya, sejenisnya lah. Siapa Umi Rifa? Yang satunya Bang, siapa? Umi Dini. Michan. Itu Bang yang tidak bagus itu Bang. Ya, aku mau diskusi sama Uni Rifa. Tapi di mana Bang? Di tempatnya Umi Dini? Enggak, kami PK aja. Oh iya, biar berdua. Kalau PK begitu Bang. Itu aja Bang, nanti aku dengar besok Bang. Siap. Nanti dengar juga ya, jangan lupa nanti kami juga debat. Aku download terus video Abang. Kalau misalnya begini Bang, kalau aku mau jalan kan, jadi video-video apa yang belum ku nonton atau live apa yang belum ku nonton, ku download. Karena sampai 5 tuh Bang, kan biasa sampai 5 aku tidak nonton Abang debat itu. Jadi ku download semua 5, nanti di sana baru ku nonton. Siap. Itu aja Bang. Mantap. Salam. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi kawan-kawan, nanti saya diskusi dengan Sinandar, Damai Kasih Channel, naik dulu. Salam Pak Damai Kasih, apa kabar? Lama tak jumpa. Ya, gimana kabarnya Le? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Mantap Le, aku mau tanya Le. Sebetulnya apa sih yang dikatakan kita porno itu yang bab apa? Yang mana? Kidung Agung. Kidung Agung yang pasal bab berapa, ayat berapa? Apa keseluruhan Kidung Agung? Yang bicara tentang dadanya seperti Bogono begini Allah. Mereka itu kan mengarang-ngarang itu. Lanjut lah, lanjut coba jelasin lah. Ya. Ya itu. Jadi mereka mengatakan itu kitab porno gara-gara ada di situ mengenai tentang berzina. Baru tentang buah dada dan sebagainya. Ya apa yang porno saya bilang. Sesuatu itu porno, itu berasal dari otak kita. Contoh kita melihat anak-anak menetek, ya kan. Jonathan Nandar menyenggol Anda. Oh sudah disenggolnya aku kawan. Pak Damai Kasih, silakan apa yang mau disampaikan karena si Jonathan Nandar sudah mau apa kami? Mau nganu toh, mau dia debat sama Nandar toh. Siap, iya. Besok sama Niripa. Kapan? Besok sama Niripa jam 7:30. Oke. Ya yang mau saya sampaikan, ya selalu minum vitamin lah, nggak akan pernah selesai kamu debat dengan hal-hal itu. Itu tok. Yes, nggak akan pernah selesai. Minum ginseng terus ya Le. Tuhan Yesus berkati mulai.
Berkat Siap, dalam. terima kasih Pak Salve. Damai Channel. Amin. Selamat malam, berkat dalam. Ya. Ini Pak Damai Kasih Channel, saudara kita ya kawan-kawannya dari Katolik. Ya, kami juga sering berdialog dulu. Kabut kau. Malah. Wis, apa Nandar? Bagus topik kau Nandar. Tar, Rudi, sabar. Jadi kayak Syabu Nawas kau, Nandar. Nggak apa-apa. Ya. Sebentar, Nandar. Ya. Kawan-kawan yang di YouTube, saya pindah channel dulu ya. Kalian masuk kembali yang di Facebook juga ya. Karena tadi hanya ngalor ngidulnya. Sekarang si Nandar sudah datang ya. Saya pindahkan dulu.